Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 79. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup cukup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Kemudian pada Ayo membaca halaman 80, silakan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Kemudian pada Ayo menulis halaman 81, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menulisnya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Perhatikan paragraf pertama. Hal-hal penting dari bacaan diantaranya perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas, dan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Kemudian paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan diantaranya perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Kemudian pada paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan diantaranya peristiwa konveksi terjadi saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Kemudian pada paragraf keempat, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian pada halaman 82 kita akan mengisi diagram. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Silakan adik-adik perhatikan diagram yang sudah kakak buat berikut ini. Selanjutnya, tuliskanlah pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf. Di sini kakak akan membantu membuatkannya. Konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas, dan molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain pada saat merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pada pabrik dan jendela ventilasi. Kemudian pada Ayo mencoba halaman 82, peristiwa perpindahan panas secara konveksi sering terjadi di sekitar kita. Namun terkadang kita tidak menyadarinya.
Mari lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. Pastikan setiap anggota sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian silakan adik-adik melakukan kegiatan menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Adapun alat, bahan, dan langkah-langkahnya dapat adik-adik ikuti pada halaman 83. Kemudian setelah melakukan kegiatan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 84. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Jawab, setelah es batu dimasukkan ke dalam gelas air panas, ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Nomor 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Jawab, es batu mendapatkan panas dari air panas. Nomor 3. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Zat perantara pada percobaan ini adalah air. 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Jawab, perpindahan panas secara konveksi karena kalor berpindah disertai dengan perpindahannya zat perantara. Kemudian nomor 5. Sebutkan 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Jawab, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi diantaranya merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, dan cerobong asap. Kemudian kesimpulan, perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Adik-adik kelas 5 yang hebat, sebagaimana kamu tahu, negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apa itu formasi? Untuk mengetahuinya, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Pola Lantai dalam Seni Tari halaman 86 sampai 87. Kemudian pada Ayo Menulis halaman 87, membuat ringkasan merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan untuk mengetahui isi bacaan. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Secara bergantian, bacalah bacaan di atas dengan intonasi dan lafal yang jelas. 2. Ketika temanmu membacakan, tuliskanlah kata-kata atau kalimat penting dari bacaan tersebut di dalam buku tulismu. Mintalah temanmu yang membacakan bacaan untuk berhenti setiap satu paragraf untuk memberikan kesempatan kepadamu menuliskan kalimat atau kata-kata penting dari bacaan. 3. Lakukanlah secara bergantian. 4. Perlihatkanlah hasil ringkasanmu kepada temanmu. Adakah persamaan atau perbedaan dari catatan kalian? 5. Bagaimana pendapatmu? Di sini kakak akan membantu mencoba mengisi kolom pada halaman 88. Pendapatku, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal.
Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Tari bedoyo semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Selanjutnya pada ayo mencoba halaman 88. Perhatikanlah gambar tari di bawah ini. Bersama dengan teman sekelompokmu, tentukan nama dan gambar pola lantai pada setiap tari daerah di bawah ini. Lalu pilihlah salah satu tari daerah tersebut. Bersama dengan teman sekelompokmu, peragakanlah pola lantai yang dilakukan oleh penari pada tari tersebut. Gambarkanlah pola lantai tersebut. Di sini kakak akan mencoba membantunya. Gambar 1. Tari saman dari Aceh, pola lantai yang digunakan adalah garis lurus. Kemudian gambar 2. Tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung. Kemudian pada halaman 89, tari pendet dari Bali, pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung. Dan tari piring dari Sumatera Barat, pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.